Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga para viewers selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, para viewers sekalian, kembali lagi dalam video saya. Nah, kali ini video ini merupakan lanjutan dari materi kelas kelas 11 Sejarah Indonesia. Pada video sebelumnya yang pernah saya upload itu membahas tentang tanam paksa, masa kolonial hingga politik pintu terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang politik etis. Oke, politik etis. Jadi ini fase bagian terakhir, saya simpulkan ini bagian terakhir ya, dari era kolonialisme atau beberapa kebijakan-kebijakan era kolonial yang ada pada saat itu. Namun memang saya tidak membahas sampai menjelang Perang Dunia karena itu mungkin bisa diceritakan dalam materi yang berbeda nanti. Oke, nah kita langsung mulai aja. Kita membahas tentang politik etis. Apa itu politik etis? Nah, kita akan lihat seperti ini. Latar belakangnya, saya geser. Latar belakang politik etis salah satunya adalah sistem ekonomi liberal yang tidak mengubah nasib masyarakat. Kemudian tambahan lagi dengan adanya sistem tanam paksa yang hanya memberikan keuntungan bagi Belanda. Itu pun sebagian besar bagi orang Belanda. Walaupun tanam paksa itu tidak hanya dimonopoli orang Belanda saja, tapi pejabat-pejabat lokal dalam hal ini seperti bupati atau raja-raja dan sebagainya itu juga memiliki atau mendapatkan keuntungan walaupun tidak sebesar yang dimiliki oleh orang-orang Belanda. Gitu. Kemudian Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Ya, ini akibat dari beberapa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada era tanam paksa ataupun lain sebagainya. For your information, tanam paksa ini tentunya tidak berlaku seutuhnya di Pulau Jawa 100%. Maksudnya hanya beberapa wilayah-wilayah tertentu yang ada atau yang ditunjuk sebagai lokasi diterapkannya tanam paksa. Mungkin gambarannya nanti saya kasih linknya ya bagi para viewers yang belum nonton video saya sebelumnya, nanti akan beberapa link yang akan saya cantumkan di sini. Oke. Kehilangan tanah sebagai hak utama. Ya, kalau kita simak masalah tanah di masa kolonial itu memang hal yang sangat lumrah terjadi. Walaupun kalau kita tarik ke masa kini ya, konflik-konflik tanah yang terjadi di era sekarang di Indonesia memang itu sangat kompleks, rumit karena meliputi berbagai aspek. Salah satunya ya entah itu kebudayaan, selain kemudian juga bicara tentang aspek namanya kepentingan yang utama, salah satunya itu. Maka tak heran konflik-konflik tanah atau konflik agraria yang terjadi di Indonesia itu memang berakar dari sejak era kolonial. Karena apa? Karena memang kurangnya pendataan terhadap tanah-tanah yang ada, atau bahkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, salah satunya itu. Kemudian adanya kritik dari praktik kolonial liberal. Kritiknya adalah di mana zaman ketika di Eropa itu sudah mulai bergerak dalam arti sudah mulai sudah mulai munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang mengarah kepada perubahan dalam memperlakukan koloni. Memang ini tidak cepat, tapi progresnya berjalan. Dan puncaknya nanti kan ketika negara-negara di Asia dan Afrika ini mendapatkan kemerdekaannya atau mendapatkan hak politiknya, ya itu. Selanjutnya, ini kita bahas tentang latar belakangnya. Oke, sebentar, ini takutnya nah, sebentar ya. Oke, nah, ini ada beberapa tokoh-tokoh yang melancarkan kritik dari munculnya politik etis ini. Salah satunya adalah adanya istilah penghisapan. Istilah penghisapan ini dalam artian
di mana Van Col melihatnya sebagai upaya bahwa pemerintah Belanda di Eropa, khususnya pemerintah kolonial itu hanya memanfaatkan warga kolonial hanya sebagai sumber bahan mentah. Jadi mereka tidak memberikan feedback kepada masyarakat setempat, salah satunya itu. Kemudian usulan yang berikutnya dari Van de Venter, ini kritiknya, di mana ada hutang budi. Hutang budi bagi siapa? Eh, Hutang budi bagi masyarakat kolonial. Mengapa Van de Venter melihat eh, Belanda itu setelah perang Spanyol hingga perang Napoleon dan sebagainya itu bisa membangun infrastruktur yang begitu banyak, begitu besar dan istilahnya kokoh. Ya salah satunya kan dikarenakan adanya eh, sumbangan dari negara-negara koloni, yaitu bahan mentahnya. Jadi ketika orang-orang Belanda yang dimulai dari VOC segala macam membawa barang-barang mentah ke Eropa dan dijual, hasilnya kan mayoritas dijadikan untuk pembangunan di negeri induknya atau makanya Van de Venter itu mengeluarkan sebuah usulan sebagai upaya balas budi yang disebut irigasi, emigrasi, edukasi. Kemudian De Waal, Indonesia berhak mendapat uang atau semacam kompensasi sebesar 528 juta gulden mungkin ya. Kemudian selama 1 tahun lebih Belanda mengeruk keuntungan dari rakyat dan tidak mengembalikannya. Dan Baron van Howell meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dari sidang parlemen. Jadi intinya kritik-kritik ini adalah apa yang kita peroleh harus ada imbal baliknya. Apa yang kita peroleh itu harus ada imbal baliknya. Imbal baliknya ya tentunya ya tadi yang saya sebutkan. Pembangunan, baik itu infrastrukturnya maupun manusianya dan juga hak-hak politik dari masyarakat di koloni. Seperti itu. Walaupun ke depannya apa yang terjadi pada era tersebut mungkin tidak berjalan sesuai rencana atau masih jauh dari harapan dan itu yang terjadi pada masa era kolonial. Namun setidaknya di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada upaya mengarah ke sana dalam artian membangun masyarakat koloni walaupun masih dalam konteks kepentingan orang-orang Belanda. Itu gambarannya. Oke. Nah, selanjutnya ini gambar Van de Venter. Saya lupa jelasin tadi satu. Puncak kritiknya ini saya menyinggung soal Multatuli ya. Saya maaf tadi waktu berangkat dari rumah nggak bawa bukunya. Saya pengen ngasih unjuk buku fisiknya. Nanti rekan-rekan viewers cari aja buku Multatuli, buku karangan Multatuli ini mengenai Saijah Adinda, kemudian bukunya apa tadi? Max Havelaar, Max Havelaar. Jadi buku ini mengkisahkan tentang sebenarnya roman, tapi terinspirasi dari perjalanan nyata seorang Doosdekker. Bukan Doosdekker yang Setiabudi, bukan. Ini yang lebih tuanya lagi. Jadi ketika itu Doosdekker menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Di situ dia melihat adanya ketidakadilan, bukan hanya soal ketidakadilan, tapi adanya praktek korupsi yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh orang kolonial, tapi orang-orang pribumi. Jadi di situ kan terjadi kritik bahwa sesungguhnya orang-orang pribumi itu menderita karena oleh orang kita sendiri. Nah, namun sayangnya ketika dia melaporkan penyelewengan tersebut, dia malah ditegur oleh residen atau pejabat di atasnya. Seperti itu. Walaupun kita tahu kita harus tahu kenapa Multatuli membuat buku ini karena ya satu dia memang mencurahkan frustasinya selama dia berdinas, walaupun juga dia pada awalnya sebelum menjadi asisten residen di Lebak itu dia pemikirannya belum nyampe ke arah kritik itu. Belum sampai ke arah kritik tersebut. Namun kalau ingin lebih tahu lengkapnya silahkan kalian cari aja di Tokped atau Shopee buku Max Havelaar ini. Saya lupa bawa bukunya ya. Jadi saya nggak bisa nunjukin. Tapi saya juga mohon maaf apabila tadi mungkin ada salah ucap ya.
dari kata-kata saya mengenai materi ini. Silahkan bagi yang ingin komentar, kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu aja. Oke, di sini ada tulisan mengenai kegagalan politik etis. Sebentar ya, sorry. Maaf kalau tulisannya nggak, ini saya zoom ya sebentar, biar kameranya kelihatan. Oke, kegagalan politik etis. Nah, kegagalan politik etis tampak dalam beberapa realita. Iya, namanya sebuah harapan dan kenyataan terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, mungkin gambarannya kita pengen si A tapi dapatnya si C. Ya, itu kiasan gambarnya ya. Ya, tapi mudah-mudahan yang belum dapat itu segera dapat jodohkan. Oke, lanjut ya. Tadi agak sedikit melenceng dikit, tapi nggak apa-apa, ini sebagai intermezzo aja biar viewers nggak bosan juga dengan suara saya. Baik, sistem ekonomi liberal hanya memberikan keuntungan besar bagi Belanda, kemudian sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya dijadikan alat, sehingga dominasi tetap sangat besar. Mungkin di antara kalian pasti bertanya para viewers, pegawai negeri pegawai negeri, pemerintah golongan pribumi ini hanya dijadikan alat. Alat apa? Ya sekedar standar gitu loh. Yang penting ada. Itu aja gambarannya. Makanya kan kebanyakan dari mereka hanya menduduki jabatan yang rendah, ya seperti asisten juru tulis ataupun pembukuan dan lain sebagainya. Sedangkan yang memperoleh pendidikan itu pun juga sedikit, karena di sinilah cikal bakal mengapa pendidikan itu suka tidak adil. Ya memang sudah ada sejak zaman kolonial, di mana orang yang punya kedudukan dalam artian dia anak pejabat dan lain sebagainya pada masa kolonial diberikan peluang untuk sekolah. Walaupun sekolah pada era kolonial itu ada dua, sekolah yang didirikan untuk khusus orang-orang Belanda Eropa atau orang Indo-Belanda dengan golongan pribumi, itu bisa. Makanya yang bisa masuk HIS atau sekolah elit Belanda itu hanya anak-anak pejabat seperti bangsawan, pangeran dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kedudukan itu penting pada masa itu, yang membuat mengapa orang-orang pribumi di Indonesia itu pendidikannya rendah pada awal kemerdekaan. Oke. Kemudian ya. Saya lupa jelasin ya. Tadi mengenai kita back sebentar ya. Back sebentar ke Oke, wes kelewatan. Mengenai irigasi, tadi Deventer itu saya lupa menjelaskan irigasi, maksudnya apa? Pemerintah kolonial semestinya harus membangun sistem pengairan untuk sawah. Karena apa? Ia memanfaatkan ini kan tidak hanya orang-orang Belanda, tapi orang pribumi, khususnya untuk makan. Namun irigasi ini tidak hanya terpaku pada pertanian, tapi mengacu kepada pengelolaan tata air. Sebagai contoh, misalnya kenapa Jakarta dibangun kanal-kanal, dan kemudian dibangunnya bendungan, waduk, kemudian dibangun pembangkit listrik dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuknya. Gitu. Contohnya kan salah satu bangunan pembangkit listrik ya di masa kolonial tuh ada di Sukabumi, itu sisa sejarahnya. Masih dipergunakan sampai hari ini. Karena apa? Karena memiliki debit air yang cukup. Tapi yang jelas irigasi ini tidak hanya mengacu pertanian ya para viewers, tapi bicara soal pengolahan tata air. Bahkan ini yang pernah saya saksikan ya, bukan diskusi, saya nonton suatu acara televisi yang membawa acaranya itu seorang dirjen kebudayaan ya, namanya Bapak Hilman Farid ya. Bukan Hilman Farid yang bilang atau siapa ya, saya lupa gitu. Tapi kalimat bahwa Belanda itu sudah memikirkan upaya untuk membangun jalur air dari Banten di Serang hingga ke timur, dari barat ke timur Jawa. Tujuannya apa?
aspeknya bukan soal pertanian saja, tapi kepada transportasi, tapi juga kepada yang disebut sanitasi. Nah, di sini kan kita tidak banyak yang tahu ya viewers, bagaimana orang di Indonesia bu apa yang melek terhadap kebersihan atau sanitasi air itu masih rendah. Makanya pada masa itu sudah dipikirkan irigasi ini tujuannya kepada aspek-aspek tersebut. Walaupun kembali pembangunan seperti itu tentunya memakan biaya yang mahal dan tidak sedikit. Itu. Kemudian ada emigrasi. Emigrasi di sini maksudnya apa? Mengatur perpindahan penduduk. Jangan bayangkan Pulau Jawa hari ini dengan yang dulu. Kalau sekarang mungkin padatnya minta ampun. Kalau dulu memang tidak begitu padat, tetapi padatnya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu perkotaan. Walaupun sesungguhnya sekarang juga sama sih, daerah perkotaan. Tapi dulu kan kotanya masih sedikit, sekarang udah banyak yang mungkin tidak bisa dihitung dengan jari. Kan ketika itu juga mulailah didorong pemerintah melakukan emigrasi penduduk-penduduk di Jawa ke wilayah-wilayah di Sumatera ataupun wilayah lainnya untuk pekerjaan perkebunan ataupun semenjak ditemukannya bahan-bahan tambang batu bara atau minyak bumi di Kalimantan. Seperti itu, walaupun yang terjadi adalah ya ya kasus penyimpangan, misalnya ya banyak yang ditipu dan lain sebagainya untuk jadi perkebunan, ternyata ketika mereka dikasih gaji, diberikan gaji, ternyata gaji mereka cepat habis karena pemerintah kolonial atau pengusaha-pengusaha itu membangun sebuah kota mandiri yang isinya ya tujuannya untuk para kuli ini menghabiskan uang di sana. Makanya ada mata uang perkebunan. Ingin tahu lebih lengkapnya silahkan cari di itu, ya kan? Oke, itu gambarannya. Kalau edukasi jelas ya, memberikan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Tapi tidak hanya kepada sipil, tapi pendidikan secara militer. Nah, disinilah mulai munculnya sekolah militer atau ya sebutnya kenil yang berisi orang-orang pribumi ya, orang-orang pribumi. Di mana yang masuk kenil pun juga sama aja, maksudnya dia harus punya kualifikasi pendidikan dan kebanyakan dari mereka ya punya istilahnya punya terah keturunan orang penting gitu. Itu gambarannya. Oke. Nah, selanjutnya, nah tadi kan kita ngebahas ini. Jadi yang namanya politik bukan berarti tidak ada hambatan, ada hambatannya dan gagal. Namun ini sebagai tambahan. Mungkin di antara para viewers yang ingin tahu, inilah daftar raja atau penguasa Belanda dari 1806 hingga sekarang. Ya, yang terakhir ya, yaitu Raja Willem Alexander yang pernah berkunjung ke Indonesia beberapa bulan yang lalu bersama istrinya. Itu adalah Raja Belanda yang sekarang. Yang sebelumnya adalah ibunya yaitu Ratu Beatrix. Itu. Nah, ini aja ya, ya para viewers yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dan dari segi penyampaian dan sebagainya saya mohon maaf. Namun saya juga tidak menutup pintu untuk kritik dan saran buat saya dari para viewers kira-kira apa sih yang kurang dan lain sebagainya. Silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, nantikan terus video-video menarik dari saya. Untuk saat ini memang videonya masih berhubungan sejarah, tapi insya Allah saya akan membuat konten-konten menarik lainnya. Oke, baik. Sekian aja dari saya. Tetap semangat, tetap senyum, dan jangan lupa bahagia para viewers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.